suami aku, semoga panjang umur, sehat terus. Amin. Oh belum, happy birthday buat suami aku. Tak disangka, daratan artis Indonesia ini pencinta sesama jenis dan bahkan sudah ada yang menikah sesama jenis. Kehidupan asmara figur publik memang hampir selalu menarik perhatian. Ketika seseorang sudah dikenal luas, bukan hanya karir dan karyanya yang menjadi sorotan, tetapi juga kehidupan pribadi, termasuk siapa yang menjadi pasangan mereka. Sejumlah figur publik asal Indonesia bahkan pernah terbuka mengenai hubungan sesama jenis yang mereka jalani. Ada yang memilih tinggal di luar negeri dan menikah secara resmi di negara yang mengakui pernikahan sesama jenis. Namun ada pula yang hanya pernah memperlihatkan pasangan tanpa pernah mengumumkan pernikahan. Karena itu, kehidupan pribadi seseorang tentu perlu dibahas dengan hati-hati, terutama jika informasi yang beredar masih sebatas dugaan atau komentar netizen. Lantas, siapa saja figur publik Indonesia yang pernah menjadi perhatian karena kehidupan asmara mereka? Berikut kisahnya. Kia Subban. Nama pertama adalah Petrus Kia Subban, atau lebih dikenal sebagai Kia Afi. Kia merupakan salah satu finalis Akademi Fantasi Indosiar musim pertama. Kemampuan vokalnya membawa Kia hingga babak grand final dan akhirnya menempati posisi kedua di bawah Ferry Afandi. Setelah era Afi berakhir, Kia semakin jarang muncul di televisi. Ia kemudian diketahui menetap di Amerika Serikat dan masih sesekali memperlihatkan aktivitasnya melalui media sosial. Nama Kia pernah masuk dalam sejumlah artikel yang membahas figur publik LGBT setelah beberapa unggahannya menarik perhatian, termasuk keterlibatan dalam kegiatan komunitas dan foto perayaan Valentine. Namun, unggahan seperti itu tentu tidak cukup untuk menyimpulkan orientasi seksual seseorang, terlebih untuk menyatakan bahwa Kia telah menikah dengan pasangan sesama jenis. Sejauh informasi yang tersedia dalam sumber naskah ini, tidak ditemukan dasar kuat mengenai pernikahan sesama jenis Kia. Karena itu, klaim yang menyatakan Kia secara terang-terangan mengaku gay sebaiknya tidak digunakan tanpa adanya pernyataan langsung atau sumber kuat yang benar-benar mendukungnya. Selamat pagi dari Atlanta, apa kabar semuanya? Hari ini adalah hari kedua aku di Atlanta. Tadi pagi aku bangun jam 7 pagi untuk persiapan meeting aku yang akan berlangsung nanti sore. Dan sekarang itu jam 11:10, time zone between Atlanta dan Washington. Riri Febriana. Bagi penggemar sinetron produksi Genta Buana, nama Riri Febriana mungkin masih cukup familiar. Riri memulai karir sejak kecil dan dikenal lewat sejumlah sinetron dengan karakter yang kuat, termasuk beberapa peran antagonis. Penampilannya kala itu cukup khas, dengan rambut lurus berponi serta ekspresi jutek yang sesuai dengan karakter yang dimainkan. Memasuki usia dewasa, Riri perlahan meninggalkan dunia akting. Namanya juga semakin jarang terdengar, hingga beberapa tahun nyaris tak muncul dalam pemberitaan. Pada 2020, Riri kembali terlihat dalam sebuah konten YouTube bersama Afdal Yusman, salah satu rekannya dari masa sinetron Kolosal. Saat itu, ia tampil mengenakan hijab. Beberapa tahun kemudian, kehidupan pribadinya kembali menjadi perhatian. Pada 2023, Riri diketahui menjalani perubahan keyakinan dan menggunakan nama Felicia Gwyneth. Namanya kemudian ramai diperbincangkan setelah kedekatannya dengan seorang DJ perempuan bernama Rahel terlihat di media sosial. Keduanya cukup sering membagikan kebersamaan, termasuk saat tampil sebagai DJ. Belakangan muncul kabar bahwa Riri dan Rahel telah menikah di Thailand. Namun informasi ini perlu disampaikan dengan hati-hati, karena sejumlah pemberitaan masih menyebutnya sebagai dugaan dan belum berupa konfirmasi langsung dari keduanya mengenai detail pernikahan tersebut. Yang terlihat dari unggahan publik adalah, keduanya memang menunjukkan kedekatan. Bahkan Rahel pernah menyebut Felicia sebagai istrinya melalui media sosial. Saat ini, Riri juga menekuni dunia DJ, dan beberapa kali tampil bersama Rahel. Buat suami aku, semoga panjang umur, sehat terus. Amin. Oh belum, happy birthday buat suami aku. Asha Smaradara. Nama Asha Smaradara mungkin masih lebih dikenal sebagian masyarakat dengan nama lamanya, Oscar Lawalata. Asha adalah desainer ternama Indonesia yang secara terbuka mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan transgender. Setelah melalui perjalanan panjang memahami identitas diri, Asha secara hukum mengganti nama dan dokumen pribadinya agar sesuai dengan identitasnya sebagai perempuan.
Karir Asya sendiri sudah berlangsung lama di industri fashion Indonesia. Ia kemudian kembali ke dunia seni peran melalui film Sarah. Penampilannya bahkan membawanya masuk nominasi pemeran utama perempuan terbaik Festival Film Indonesia 2023. Untuk kehidupan asmara, Asya pernah terbuka memperlihatkan hubungannya dengan seorang pria asing. Sejumlah pemberitaan kemudian memunculkan spekulasi bahwa hubungan tersebut akan berlanjut ke pernikahan. Indra Bruggman dan Bertrand Antolin. Nama Indra Bruggman dan Bertrand Antolin juga pernah terseret isu hubungan sesama jenis. Pada 2012, keduanya bahkan sempat diterpa kabar telah menikah di Belanda, setelah sejumlah foto kebersamaan mereka ramai diperbincangkan. Namun kabar tersebut sudah dibantah tegas oleh Indra maupun Bertrand. Keduanya menyebut isu pernikahan itu sebagai berita tidak benar. Hubungan mereka sebenarnya merupakan persahabatan dekat yang terjalin karena pernah berada dalam lingkungan komunitas dan manajemen yang sama. Meski sudah dibantah, foto-foto kedekatan mereka kala itu sempat membuat isu tersebut semakin ramai dan menjadi bahan perbincangan publik. Habibie Hood. Hal serupa juga pernah dialami aktor Habibie Hood. Namanya sempat dikaitkan dengan isu menjalin hubungan sesama jenis. Namun berbeda dengan beberapa figur yang secara terbuka mengakui kehidupan pribadinya, kabar mengenai Habibie hingga video ini dibuat masih simpang siur dan belum memiliki konfirmasi kuat. Karena itu, isu tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai rumor yang pernah beredar, bukan sebagai fakta mengenai kehidupan pribadi mereka. Ragil Mahardika. Nama berikutnya adalah Ragil Mahardika, salah satu figur Indonesia yang cukup terbuka mengenai kehidupan pribadinya. Ragil berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan sudah lama menetap di Jerman. Namanya mulai banyak dikenal lewat TikTok setelah rutin membagikan kehidupan sehari-harinya di Eropa. Berbeda dari sebagian figur publik yang memilih menjaga kehidupan pribadi, Ragil secara terbuka menyatakan dirinya gay dan tidak menyembunyikan hubungannya dengan pria asal Jerman bernama Frederik Vollert. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam dari Cine, Korea. Jackie Rusli dan Sepp Halim. Berikutnya ada Jackie Rusli dan Sepp Halim. Jackie dikenal sebagai desainer sekaligus pendiri bisnis fashion pria. Hubungannya dengan Sepp menarik perhatian, karena keduanya sudah saling mengenal cukup lama sebelum akhirnya menikah. Mereka disebut pertama kali bertemu melalui hubungan profesional dan bisnis. Setelah bertahun-tahun saling mengenal, kedekatan tersebut berkembang menjadi hubungan asmara. Jackie dan Sepp kemudian memilih tinggal di Amerika Serikat dan menikah di sana. Keduanya juga membangun keluarga dan diberitakan mengadopsi 2 orang anak. Tidak seperti Ragil yang sangat aktif membagikan kesehariannya di TikTok, kehidupan Jackie dan Sepp relatif jarang menjadi pembicaraan media Indonesia. Meski begitu, kisah mereka beberapa kali kembali muncul ketika media membahas warga Indonesia yang menjalani pernikahan sesama jenis secara resmi di luar negeri. Chika Kinski dan Yumi Kwandi. Terakhir ada nama Chika Kinski dan Yumi Kwandi. Tentu sudah tidak asing bagi sebagian netizen. Keduanya sempat ramai diperbincangkan setelah secara terbuka mengakui bahwa mereka menyukai sesama jenis dan tengah menjalani hubungan sebagai pasangan. Pengakuan tersebut langsung memunculkan beragam reaksi di media sosial. Ada yang memberikan dukungan, tetapi tidak sedikit pula yang melontarkan kritik dan komentar negatif. Mereka khawatir video tersebut akan dipenuhi cibiran dan hujatan dari netizen. Namun respons yang diterima ternyata cukup berbeda dari perkiraan mereka. Menurut Chika, sekitar 85% tanggapan yang masuk justru bersifat positif. Meski demikian, sebagian orang memilih memberikan dukungan menggunakan akun anonim karena khawatir mendapat serangan dari pengguna media sosial lainnya. Awalnya kita juga kaget. Kita sebenarnya cuma iseng bikin Yamski Diary, tapi ternyata sekitar 85% responsnya positif. Memang banyak yang pakai fake account karena mungkin takut dengan komentar orang Indonesia yang kadang cukup jahat, ujar Chika.